cahayanya begini. Nah sekarang mbak ibunya ini gimana perasaannya setelah pertama kali melihat Ka'bah? Ini Ka'bahnya sebelah bawah sini ya. Masya Allah, subhanallah. Terharu, sedih, senang, bahagia, pokoknya campur aduk semuanya karena nggak menyangka bisa lihat langsung Ka'bah. Dari ini cita-cita saya ingin datang umroh itu ya, tekad saya bulat banget sampai alhamdulillah Allah kabulin. Insya Allah Ke Saudi itu. Insya Allah bisa jadi iman saya kuat, lebih kuat lagi. Ya memang kalau setelah kita melihat kebesaran, setelah masuk Islam itu ya, setelah melihat kebesarannya, keagungannya, kita sampai bisa berumrah ke sini, jadi kita semakin memantapkan keimanan kita juga ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Ini kita review di depan Ka'bah karena kita ini cuma ngambil momennya sebentar. Ini kita lagi nggak boleh karena di depan bapak-bapak ya, nggak boleh berdiri di depan bapak-bapak katanya. Jadi sebentar aja, yang penting kita dapat momen Ka'bahnya ya. Jadi apa namanya? Tapi ini kita karena menjelang hajian ya, sepi. Kemarin ini penuh ini yang tawaf malam. Oh malam ya? TKI kalau terutama bisa datang katanya sih nanti malam. Oh kloter haji? Dokter haji. Oh Nanti malam katanya dokter TKI ini tadi. oh gitu. Iya. Yuk kita sholat dulu ya ke belakang karena itu ibu-ibu katanya harus di belakang. Iya. Nah, yuk. Ini si mbaknya lagi bertasbih. Hai guys, assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya dari depan Ka'bah, saya doakan semoga semuanya yang menonton video aku bisa berhaji dan umroh ya insyaallah. Dan saya ini bersama si mbak dari Jakarta ini yang dia datangnya pakai visa ziarah ya mbak ya. Dan apa namanya dengan tujuan untuk berumroh ke Saudinya. Dan saya mau ngobrol-ngobrol sebentar ya sampai sholat maghrib karena habis asar ini ada waktu senggang. Dan karena si mbaknya juga, ini aku panggil mbak atau ibu ya atau apa terserah apa baiknya. Mau mbak boleh, ibu juga boleh. Tapi kok menangis? Iya. Masih terharu, masih kayak mimpi. Belum percaya. Mimpi jadi kenyataan. Mimpi jadi kenyataan karena harapan dan doanya memang pengen berumroh ya. Alhamdulillah. Dan ini perjalanannya saya dengar unik ya. Karena datang dengan visa ziarah ini kemana? Saudinya? Taman Riyadh. Ke Riyadh. Iya, ke Riyadh. Dan diambil, tetapi diambilnya itu dipekerjakan ya di sini ya. Dipekerjakan. Nah, prosesnya untuk berumroh sampai ke Mekah ini gimana nih? Pergi ke Mekahnya. Jadi itu sih saya belum ada bayangan untuk umroh ya. Yang jelas emang kerja kan. Iya. Pas kerja di Madinah itu saya nggak kan saya baru gitu ya. Jadi TKW ini baru gitu ya. Iya. Datang ke Arab pun baru. Itu saya kaget gitu. Walaupun memang sudah dibilang kerjaan itu berat gitu kan. Iya. Tapi saya pikir saya kan belum nyoba, belum tahu, saya pengen tahu. Yang penting saya ada yang bilang bahwa kalau majikannya udah pengen baik, kamu pasti diumrohin. Nah itu yang saya jadi ya udahlah, saya nggak pikirin pekerjaannya nanti berat apa, yang penting saya nanti insya Allah dapat majikan yang baik, saya bisa umroh gratis gitu. Oh Pikiran gitu. saya seperti itu. Gitu. Jadi niatnya jadi TKW dulu ya. Iya. Tapi memang dalam hati pengen umroh ya. Iya itu sebenarnya yang diutamakan umrohnya sih ya. Gitu. Tapi kan kalau misalnya kita kerja, bisa pun majikannya nggak umrohin, kita ada duit gitu. Saya pikir bisa umroh sendiri dan jaraknya nggak jauh, kan? Dari Tapi Riyadh itu kan kalau pakai mobil itu seharian itu di perjalanan. Iya sih, tapi katanya yang sebelum itu nggak masalah sih, tapi kan nggak begitu mahal daripada kita dari Indonesia pergi ke sini langsung kan itu mahal
Iya, kalau kita mukimin di sini mah kan memang kita tuh nggak ada ongkos, apa namanya, nggak ada biaya, nggak ada biaya umroh itu nggak ada biayanya, cuma mungkin untuk perjalanan, untuk di mobil, ongkos mobil aja gitu. Iya. Dan saya waktu itu nggak apa, cuman mengharapkan umroh gratis, tapi saya nggak tahu caranya seperti apa gitu kan. Apakah dari majikan atau dari hasil kerja saya. Dan Iya. waktu saya udah mulai berapa minggu kerja, saya merasa udah kayak nggak sanggup gitu. Aduh, kayaknya saya nggak sanggup nih gitu. Terus akhirnya saya minta sama agent saya Iya. Saya mau pulang aja ke Indonesia. Kayaknya saya udahlah nggak mau ngarepin dapat umroh gratis atau Karena tidak mampu bekerja ya. kayak nggak sanggup gitu kan. Saya kaget gitu, nggak pernah gitu ya. Saya pikir Dipikirnya seperti di Indonesia aja, cuma nyapu ngepel ya. Di sini itu jendela juga harus dicuci ternyata. semua Dapur aja dicuci di sini itu setiap hari. kerjain deh pokoknya, masak, nyapu, bersihin air burung yang di apa jendela itu yang pada Harus dibersih, harus dicuci. Memang harus dicuci di sini itu pekerjaannya. Kalau di Indonesia, kalau pembantu yang di Indonesia ya paling nyapu ngepel biasa aja sih. Di sini ekstra memang. udah gitu rumahnya kan besar. Terus anaknya juga kan bukan satu aja gitu kan. Iya. Jadi kan banyak yang diurusin, makanan juga masak kan nggak sedikit. Iya. Nah, sekarang yang mau saya bahas yang spiritualnya, karena perjalanannya yang apa namanya, yang umroh. Karena kita lagi di Masjidil Haram, jadi saya mau bahas yang untuk umrohnya dulu. Seperti apa sih pertama kali melihat Ka'bah itu, nangis nggak? Masya Allah, itu apa ya? Ya itu tadi terharu, sedih kalau ingat perjuangannya gitu kan. Iya. Terharu tapi kayak nggak. Akhirnya gitu, akhirnya bisa berumroh ya. Yang Iya. tadinya mau pulang ya. Saya udah beli tiket, saya udah di okein sama agent saya, udah mau pulang ya udah pulang gitu ya. Ini ongkos sendiri gitu kan. Iya. Udah saya udah. Tapi akhirnya belok ke Mekah. Itu karena katanya bermasalah di visanya. Jadi saya nggak jadi terbang. Oh, tapi sekarang sudah itu kan sudah ready kan terbang besok ya? Nanti lusa ya? Insya Allah mohon doanya. Oke. Terima kasih. Dibagi korma. Bagi korma dulu ya. Mungkin ada yang lagi berpuasa untuk maghrib kan ini, untuk tajilnya. Nah, lanjut perjalanan spiritualnya mbaknya gimana? Kan udah gagal, akhirnya saya kan cari yang bisa. Nah di situ saya punya guru agama saya. Dari Indonesia? Iya, dari Indonesia. Ya udah, kamu daripada kamu di situ ntar nggak ada siapa-siapa nyasar atau gimana, kan kamu nggak bisa bahasanya juga. Iya, saya kan takut ya nggak bisa bahasa. Akhirnya dibimbing oleh beliau, muridnya itu, untuk coba aja ke Mekah gitu. Dengan uang waktu itu aku hanya tinggal punya 2 juta rupiah di ATM. Akhirnya saya diajarin untuk di ATM keluarin realnya, dan saya cari taksi dan ke Mekah dari airport itu ya? Iya, dari airport itu saya dari Riyadh itu ke Mekah langsung. Dari situ saya nggak langsung umroh kan, udah malam ya waktu itu. Jadi setelah masuk Mekah, besok paginya baru diajak oleh beliau untuk umroh. Iya. Di situ saya sungguh benar apa ya? Jadi kayak kaget ya? Iya. Saya tuh kayak kaget tapi semangat ya. Padahal tadi saya bilang udah saya udah gagal, nggak bakal bisa umroh, udah nggak dapat gaji. Sudah menyerah, sudah menyerah. Kalau umroh ya sudahlah, saya pulang nggak apa-apa. Tapi nggak tahu kok bisa berbalik ke sini. Nah itu yang saya masih nggak habis pikir, kok Allah. Nah ini yang dinamakan panggilan Allah. Jadi
di airportnya, sudah sampai airport juga, jadi kesini dulu nih, disuruh umroh dulu gitu kan. Itu umroh itu kan panggilan Allah itu ya, walaupun kita yang mukimin itu kadang-kadang kalau nggak dipanggil itu nggak bisa berumroh ya, ada aja kendalanya ya, majikan ya, kerjaan ya, apa gitu kan. Memang umroh itu panggilan Allah. Aku juga kalau berumroh itu dadakan, begitu pengen umroh pergi langsung, nggak direncanain lama-lama. Karena apa namanya, kadang-kadang kita rencanain juga gagal. Ada aja halangannya seperti itu. Jadi umroh itu benar-benar panggilan Allah, itu memang kita itu nyata. Nyata itu. Dari Indonesia juga misalkan banyak uang yang belum dipanggil itu belum berumroh. Ya kan? Di sini juga sama seperti ini. Walaupun di sini dekat, mudah gitu kan, segalanya kemungkinan itu bisa kan, tetapi ada aja kendalanya, subhanallah itu ya. Jadi dadanya sekarang setelah apa namanya, karena kan mu'alaf ya, jadi setelah kita melihat keajaiban ini, menambah keimanan juga kan, insya Allah istiqomah ya ke depannya. Nah, untuk apa namanya, mu'alafnya kapan sih masuknya? Waktu corona ya. Oh, waktu corona, tangga, jadi masuk 2020? Iya, corona itu ya kan kita nggak boleh kemana-mana kan, harus di rumah ya. Nah, dari situ saya kok kepikiran gitu, maksudnya kita lagi di gempa musibah gini, kok kita ngapain gitu ya. Akhirnya saya ingat, oh iya, waktu PSBB berarti kan. Iya kayaknya aku nih pengen sholat gitu, nggak tahu kenapa kok aku pengen sholat, pengen banyak doa, karena kan lagi begini, kita kan nggak tahu kan, waktu itu kan udah banyak yang meninggal, banyak yang ini sakit, ini kita khawatir juga, kita umurnya nggak sampai, kita nggak dapat apa-apa. Jadi waktu itu nggak tahu, mungkin aku pas tanya sama Ustadz yang situ, katanya saya itu dapat hidayah. Saya juga kan nggak begitu mengerti masalah Islam ya. Saya pikir ya emang mungkin saya terpengen, tapi enggak, kata mereka itu kamu hidayah, cepat kamu jemput, jangan kamu lepas, nanti kalau pergi kamu nanti nggak bisa. Akhirnya bersolawat waktu itu. Iya, langsung aku minta sama Ustadznya Islamin aku gitu. Akhirnya sama Ustadznya saat itu pun aku disyahadatin ya, ucap syahadat. Iya. Saksi itu pun kita nggak kenal di situ. Pas di dunia ada yang mau sholat, ya udah di saksi, kata Ustadz ini mau ya bersedia untuk saksikan ibu ini. Iya, untuk bersyahadat. Nah, alhamdulillah saya jadi Islam waktu itu. Terus saya mulai sholat. Belajar. Sholat enggak, saya bukan belajar sama orang, tapi baca aja gitu ya di buku. Iya. Gimana gitu saya baca, enggak belajar sama ustadznya saat itu enggak. Saya belum punya guru, itu masih, yang penting saya sholat dulu gitu. Yang penting saya bisa berdoa dulu, bisa dekat dulu Allah gitu. Iya. Terus pelan-pelan saya pakai hijab. Iya. Mulai agak meningkat gitu ya, alhamdulillah. Saya udah mulai masa kayaknya harus pakai jilbab nih aku gitu, karena kayaknya kok pas kebenaran kan memang waktu itu orang pada takut kan, takut ini apa, pakai masker, terus kalau keluar pada ada yang pakai kayak tudung kepala gitu kan. Apalagi kan waktu itu masih perawat kan ya? Iya sih. Enggak, saya udah nggak kerja. Kenapa itu? Karena saya kan udah rumah tangga, jadi saya disuruh ngurus anak aja. Oh, jadi setelah berumah tangga stop ya? Iya, saya berumah. Tapi kan kalau jadi perawat itu semua orang sudah berumah tangga masih jalan? Iya, tapi kebetulan suami saya tidak mengizinkan. Oh gitu. Tapi suaminya masih Kristen tadinya ya? Jadi pas nikah itu satu agama? Iya, satu agama. Iya, tapi yang mualaf teteh doang ya? Iya. Suaminya nggak ikut? Iya. Oke. Nah sekarang perjalanannya setelah apa namanya, sebelum pulang jadi bolak-balik aja ke Haram gitu ya? Iya. Saya karena ini dekat kan, saya tinggalnya, jadi alhamdulillah saya bisa dimudahkan sama Allah, tiap hari saya mau ke Ka'bah. Insya Allah. Yang tadinya saya sekali aja nggak pernah gitu dalam hidup saya. Iya. Ini saya bisa berkali-kali. Bisa mondar-mandir sholat 5 waktu di sini. Alhamdulillah, dari kemarin dari 3 hari yang lalu lah. Iya. Saya kesini terus. Jadi sholatnya
kerja di sini. Subuh, duhur, asar, Enggak, maghrib. subuh di rumah. Subuh di rumah. Iya, dari duhur lah ya. Duhur, sampai, asar, sampai asar. isya. Sampai asar. Oh, isya enggak? Enggak, kita pas asar jam 5 itu udah balik lagi ke rumah. Oke. Kecuali yang kemarin waktu pertama umroh ya, yang umroh itu masih panjang. Sampai malam. Terus mendapatkan sesuatu setelah mondar-mandir ke haram itu dari misalkan dapat sesuatu kebesaran yang diajarkan, yang dipelajari di Islam. Ya itu kita jadi kayak lebih mengerti bahwa arti kesabaran itu emang sangat penting. Ya. Kesabaran itu tadinya kan kalau kita nggak sabar ya kayak kemarin tuh mungkin saya udah kayaknya ya udahlah gitu, saya nggak mau cari cara lain gitu ya. Misalnya saya itu ya saya di bandara aja udah duduk di deprok gitu ya, udah kayak pasrah gitu. Udah nyerah ya, nggak tapi tahu. karena saya sabar deh, saya terus Berusaha juga ya alhamdulillah dapat pertolongan. ya. Terus yang utama juga sih pasrah ya, pasrah juga kita sama Allah, ya udahlah yang penting saya udah berusaha, udah sabar, udah ngikutin jalan oh ya Allah. Tapi itu dari airport sudah terus berbelot ke Mekah ini sesuatu ini sesuatu yang besar menurut aku ya. Yang mungkin kalau aku Sesuatu keajaiban yang besar menurut aku. benar-benar subhanallah, itu nggak akan mungkin aku bisa jalan seberani itu kalau bukan karena kekuatan dari Allah. Pertolongannya. Ya, kekuatan dari Allah beri aku supaya aku kuat, sabar, terus percaya bahwa Allah akan menuntun aku ke sini. Gitu, karena tadinya aku kalau aku nggak percaya sama Allah, mungkin aku ketakutan. Aku nggak bisa bahasanya, aku nggak tahu tempatnya. Kata orang di sini nanti bisa sasar bahaya, gitu kan? Iya. Mungkin rasa ketakutan. Bisa diculik orang. Ya, itu yang selalu timbul ya. Akhirnya saya nggak percaya sama Allah kan. Tapi karena saya percaya sama Allah, saya yakin saya akan ditolong sama Allah. Yang penting niatnya benar bahwa saya emang benar-benar tulus pengen umroh. Iya. Tapi kalau memang saya udah ketakutan apa segala macam sih, saya yakin deh mungkin saya nggak akan sampai karena udah takut duluan gitu kan. Tapi waktu itu saya yakin sama Allah, percaya dan pasrah. Pasrah kalau nanti di jalan saya ada apa-apa, pasti Allah juga akan tahu jalan pertolongannya seperti apa. Tapi aku percaya Allah nggak akan kasih ujian kalau saya nggak mampu. Akhirnya mengirimkan perantara dengan yang muridnya, gurunya ini ya. Iya, perantara yang ada di Mekah. Guru agama saya. Alhamdulillah saya dilindungi sama malaikat-malaikat ihsan Allah, yaitu orang-orang yang soleha. Itu saya dituntun supaya saya lebih tenang, jangan panik, dan untuk percaya kamu kalau memang udah panggilan Allah, kamu pasti akan nyampe. Subhanallah. Dan akhirnya bolak-balik bisa sholat beberapa waktu ya di Masjidil Haram dan berumrah. Alhamdulillah, itu sesuatu kebesaran Allah yang ditunjukkan untuk kita yang mempercayai dan meyakininya ya. Alhamdulillah. Insya Allah istiqomah selamanya ya tetehnya. Insya Allah. Dan sampai wafat dalam keadaan Islam. Terusan barusan bertasbih. Baca-baca apa itu yang dibaca tasbihnya? Saya baca semua ya, karena katanya guru saya apapun bacaannya zikir itu bagus semua. Iya, dari Asmaul Husna. Iya, jadi saya baca semua karena kan di sini kesempatan waktunya banyak ya. Iya. Jadi bisa saya 100 ngulang lagi, 100 ngulang lagi. Iya. Udah bisa baca Quran belum? Saya sih baru intro ya. Iya. Kemarin sih di sini juga sambil diajarin lagi. Di rumah juga, waktu di tempat tinggal saya di Jakarta juga ada gurunya juga. Jadi ngebut juga ya belajarnya? Ya nggak ngebut ya kan, nggak boleh ngebut juga ya. Ngebut bacanya salah kan juga nggak boleh. Iya. Jadi saya sih gimana gurunya, kalau kata gurunya ya udah sampai di sini aja dulu belajarnya, besok diterusin lagi. Okay. Tapi alhamdulillah dari saya nggak bisa baca sampai saya bisa baca Iqra itu. Jadi sebenarnya saya udah bisa baca Al-Qur'annya, cuma nggak bisa cepet.
belum Iya. bisa yang lancar gitu, jadi masih agak lambat gitu. Ya masih kayak kalau Nginget dulu gitu kan ini bacaan, tapi alhamdulillah udah bisa baca sih sebenarnya. alhamdulillah. Alhamdulillah dari nol gak ngerti, akhirnya saya bisa baca walaupun saya masih Jadi hurufnya sudah hafal ya? hafal. Iya, Alhamdulillah, sudah bisa. hafal. Itu dalam jangka berapa? 2 tahunan berarti ya? Waktu iya ya, tapi lebih intensnya sih karena waktu di lingkungan saya itu waktu itu kan belum boleh keluar ya, baik Al-Quran juga kan ke masjid nggak boleh. Iya. Sedangkan waktu itu kan di lingkungan saya kalau pengajian itu kan harus ke masjid. Iya. Nah, jadi waktu itu ya jadi tertunda kan saya belajar ininya karena diganti dengan online. Sedangkan Oke. online saya kurang gitu suka gitu karena susah gitu kalau mau nanya-nanya kayak Terhambat juga ya? gitu. Jadi ya udah akhirnya saya nggak begitu banyak belajar Al-Quran. Saya pas belajar Al-Quran pas udah mulai agak mulai tidak ya mulai boleh Iya. keluar. Nah itu saya mulai cari guru. Oke. Nah, dari belajar dari guru Berarti itu setahunan ya? ya lebih Iya, masya Allah. Pintar berarti kalau sudah bisa baca soalnya dari nol, dari nggak mengerti sama sekali kan? Seperti kita anak-anak. Aku kan dulu ya dari anak-anak kan kita itu juga kan belajar hurufnya dulu kan? Nah, saya pikir malah saya lambat nih belajarnya. enggak, karena kan kalau yang mu'alaf itu kan seperti anak-anak yang belum tahu huruf sampai bisa baca itu sudah pintar banget, itu luar biasa banget. Masya Allah, insya Allah istiqomah dan bisa mempelajari yang lebihnya lagi ya, insya Allah. Insya Allah. Mohon doanya. Amin, insya Allah sampai wafatkan dalam keadaan Islam ya dan istiqomah selamanya. Terima kasih, ini perjalanan dan pelajaran spiritualnya ya, insya Allah mengedukasi kita semuanya. Semoga video saya bermanfaat. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton sampai selesai. Yuk kita tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.